Media Vietnam memberitakan 5 skenario untuk membantu pelatih Patrick Kluivert dan timnya memenangkan tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Undian menempatkan timnas Indonesia di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, China, dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Asia. Setelah 6 putaran, Indonesia untuk sementara berada di peringkat ketiga dengan 6 poin, tepat 1 poin lebih sedikit dari tim peringkat kedua Australia 7 poin. Tim Indonesia akan menjalani 4 pertandingan lagi, masing-masing Australia pada tanggal 20 Maret, Bahrain tanggal 25 Maret, China 5 Juni, dan Jepang 10 Juni. Berdasarkan regulasi, 2 tim teratas di setiap grup pada babak kualifikasi ketiga akan mendapat tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim yang berada di posisi ketiga dan keempat di setiap grup akan melaju ke babak kualifikasi keempat. Pada babak ini, 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup berisi 3 tim. Setelah memainkan 2 putaran kandang dan tandang, tim teratas di setiap grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. 2 tim yang berada di posisi kedua di setiap grup akan saling berhadapan 2 pertandingan kandang dan tandang, dan tim pemenang akan mewakili Asia dalam playoff antar regional. Artinya, untuk memperebutkan tiket ke babak selanjutnya, tim Indonesia harus berada di posisi 4 tim teratas grup C. Tercatat ada 5 skenario agar tim tuan rumah bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus memikirkan bermain di babak kualifikasi keempat atau laga playoff. Indonesia menang 3 kali, kalah 1 kali di 4 pertandingan sisanya. Jika menang melawan Australia, Bahrain, dan China secara bergantian, tim Indonesia akan mendapat 9 poin lagi yang sangat berharga. Pada pertandingan terakhir melawan Jepang, Garuda sulit menghindari kekalahan melawan lawan yang jauh lebih kuat. Namun, menghitung dengan total 15 poin di babak kualifikasi ketiga, Indonesia dipastikan melaju sebagai peringkat kedua grup C. Jika sesuai babak ini, Australia hanya memperoleh poin maksimal 13, Arab Saudi 11 poin, China 9 poin, dan Bahrain 7 poin. Indonesia menang 2 kali, seri 2 kali jika Indonesia bermain imbang dengan Australia, menang melawan Bahrain, menang melawan China, lalu bermain imbang dengan Jepang di laga pamungkas. Tim asuhan pelatih Patrick Kluivert itu akan mengantongi total 14 poin di babak kualifikasi ketiga. Posisi puncak grup tentu akan sulit lepas dari tangan Samurai Biru. Indonesia akan tetap finish di posisi kedua grup C dan mengantongi tiket ke Piala Dunia 2026 jika Australia hanya memperoleh poin maksimal 13, Arab Saudi memperoleh 11 poin, China memperoleh 9 poin, dan Bahrain memperoleh 8 poin usai babak kualifikasi ketiga. Indonesia menang 2 kali, seri 1 kali, kalah 1 kali. Jika Indonesia kalah dari Australia tetapi menang melawan Bahrain dan China dan kemudian menyebabkan Jepang berbagi poin di pertandingan final, negara kepulauan itu akan memiliki 13 poin setelah babak kualifikasi ketiga berakhir. Menurut perhitungan, Jepang masih bertahan di posisi puncak grup dengan perolehan 24 poin, sementara itu Indonesia akan menyusul jika Australia hanya mendapat poin maksimal 12. Arab Saudi memiliki 12 poin, China mendapatkan 9 poin, Bahrain memiliki 8 poin setelah 10 pertandingan. Indonesia menang 1 kali, seri 3 kali. Jika bermain imbang dengan Australia dan Bahrain, menang melawan China dan terus bermain imbang dengan Jepang di 4 laga tersisa, Indonesia akan mengantongi 12 poin setelah 10 pertandingan di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. The Asia Goal menghitung Indonesia tetap akan melaju sebagai peringkat kedua grup C meski mengantongi 12 poin bersama Australia dan Arab Saudi jika saja keduanya memiliki selisih gol lebih baik dan China hanya bisa meraih maksimal 9 poin. Bahrain memiliki 8 poin setelah putaran ini. Indonesia menang 2 kali, kalah 2 kali. Jika Indonesia kalah dari Australia dan Jepang tetapi menang melawan Bahrain dan China di 4 pertandingan tersisa, pelatih Patrick Kluivert dan timnya akan memiliki 12 poin setelah 10 pertandingan di babak kualifikasi ketiga. Menurut perhitungan, apabila Australia juga memperoleh 12 poin, Indonesia tetap akan lolos langsung ke Piala Dunia dengan posisi kedua grup jika memiliki subindeks lebih baik dan Arab Saudi hanya akan memperoleh poin maksimal 11, China memperoleh 9 poin dan Bahrain memperoleh 6 poin setelah putaran ketiga. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Semoga akan ada perwakilan dari Asia Tenggara yang pergi ke Piala Dunia dari Vietnam mendukung Indonesia.
Saya juga berpikir seperti Anda, hanya mereka yang berpikiran sempit yang ingin Indonesia gagal. Baru-baru ini, Indonesia dan Vietnam telah meningkatkan hubungan menjadi mitra tertinggi. Selamat untuk Indonesia. Benar sekali, semoga Indonesia membawa sepak bola Asia Tenggara ke dunia. Kita harus menjadikannya sebagai motivasi untuk berusaha, bukan dengan sikap iri hati. Semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia, saya akan mendukung Indonesia di sisa pertandingan. Naturalisasi itu boleh saja, tapi ini sudah keterlaluan. Ini seperti membawa seluruh skuad Belanda ke Piala Dunia, bukan tim nasional Indonesia lagi. Semua pemain naturalisasi dari Belanda, saya tidak suka jika Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika mereka bermain dengan kekuatan asli pemain Indonesia dalam negeri, saya akan mendukung mereka. Semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia, bangga sebagai bagian dari Asia. Kenapa tidak percaya diri dan berani menyatakan akan menjadi juara? Orang lain sudah hampir lolos ke Piala Dunia, sementara VFF malah menghentikan V-League selama 2 bulan hanya untuk pemusatan latihan pemain muda demi meraih medali emas SEA Games. Benar-benar visi yang jauh ke depan. Mereka berhasil lolos, jadi patut diberi selamat karena selama 100 tahun ini belum ada negara Asia Tenggara yang bisa ke Piala Dunia.